Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, membawa hati kita bersyukur. Kita mau sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, mari kita tundukkan kepala. Kita mau fokus datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua penyertaan yang telah kami rasakan sampai hari ini ya Bapak. Kalau hari ini Tuhan Yesus kami masih diberikan kesehatan, kekuatan dan panjang umur, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Apapun yang telah kami lalui Tuhan, biarlah kami terus belajar Tuhan untuk mengimani, untuk menghidupi bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami datang kepada-Mu bersama-sama di tempat ini. Setiap janji-Mu Tuhan simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah yang bertes air
bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Lewat setiap apapun yang kami alami Tuhan, lewat setiap apapun yang boleh kami lalui Tuhan Yesus, kalau sampai hari kami ada Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus.
Yes, Tuhan Yesus. Ini ungkapan setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Dari hati kami Tuhan, dari semua yang boleh kami berikan kepada-Mu Tuhan Yesus. Kau tetap ku pegang teguh sampai ku dapat anggota mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini setiap kami sangat bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik. Kami datang Tuhan hari ini, kami siap memuji bersorak bagi Engkau Tuhan, yang siap memuji dan bersorak bagi Engkau. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap berdiri, kita bawa setiap pujian syukur kita datang dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak bagi Dia seperti yang ada yang ada. Mari bawa setiap pujian kita. Ingatkan bahwa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi. Kau ingatkan bahwa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria.
kita. Amin. Kita yakin dan percaya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Semuanya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua
kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau benar-benar fokuskan semua yang mungkin kita bawa tadi dengan segala keberatan atau dengan segala hal-hal yang mungkin mengganggu kita di tempat ini. Kita mau taruh di dalam tangan Tuhan saja. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Sama-sama kita nyanyikan pujian Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bisa kita nyanyikan lebih lagi untuk Tuhan Yesus Kristus. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki sama-sama hatiku tiap kali yang kita ada di tempat ini ya Bapak. Apakah kami benar-benar memandang Kau Tuhan? Aku cinta padamu Tuhan. Biarlah ini ungkapan setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami mau merasakan hadirat Tuhan Yesus Tuhan, bukan hanya kita saja ya Bapak. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi Hosana
memuji, kami menyembah Engkau. Dan bahkan Engkau mengirimkan akan hamba-Mu Pastor Timotius Balakrisna tempat ini untuk menyampaikan akan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Dan kami semuanya di tempat ini sungguh-sungguh akan diberkati oleh firman yang keluar dari hati Bapa. Lebih kami semuanya, Kau lebih hamba-Mu dan juga Teresia yang akan menerjemahkannya Bapa bagi kami. Dan firman-Mu itu akan memberikan kepada kami kehidupan, menguatkan kami untuk kami boleh mengerjakan dan melakukan, menyelesaikan akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Iya. Aduh, kursi kita hampir penuh pagi ini ya. Tinggal tersisa sedikit lagi. Baik. Welcome to Pastor Timothy dan juga Teresia ya. Welcome to Bethany Shalom Family Surabaya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ada Pastor Timothy. Beliau tinggal di Australia hari ini dan atas kemurahan Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Yahya Tanijaya, ya juga Ibu Rosa nih, ya beliau bisa sampai di tempat ini ya. Padahal tempat ini nyelempit ini. Jadi tempat ini kita ini kan nyelempit ya, tapi nyelempit begini memberkati kota Surabaya. Amin. Ya, haleluya. Baik, nggak berpanjang lama lagi, nanti kelamaan nanti Pastor Tim malah waktunya saya ambil banyak nanti. Ya, jadi please Pastor Tim. Well, praise the Lord. Ya, puji Tuhan. How are all of you doing today? Bagaimana kabar saudara pagi ini? Okay. Very well, thank you. Pastor, thank you. Terima kasih Pak Gembara. My two dear pastors, thank Terima you kasih buat Bapak dan Ibu for the invitation and the opportunity to share with you God's undangan word. dan juga kesempatan pagi ini untuk memberikan firman Tuhan. Amen. Amen. Can I just have a bit of an increase in this volume, if you don't mind? Minta tolong suaranya dibesarkan ya. And then give me a bit of a low frequency, Ya, frekuensinya direndahkan. the low range. Mic testing. Can you all of you hear me very well? Saudara bisa dengar suara saya? Okay. The reason why I want the volume higher, Kenapa saya mau suaranya dikeraskan? so that you're not asleep. So, Supaya saudara nggak ngantuk. amen. Amin. I want to speak to you today. Hari ini apa yang saya mau bagikan kepada saudara? I want to speak to you today about the goodness of God. Yaitu tentang kebaikan Tuhan. I want us to have a fresh perspective of the goodness of God. Saya mau setiap kita memiliki pikiran yang baru ya tentang kebaikan Tuhan. Sometimes we have an old understanding. Seringkali kita punya pengertian yang lama It needs to be refreshed. yang harus diperbaharui. So today I want to speak to you about the goodness of God. Jadi hari ini saya mau membagikan tentang kebaikan Tuhan. Father, I thank you Bapa, aku berterima kasih. that you would take your word Engkau akan mengambil firman-Mu and fit it into our hearts today. dan mengisi hati kami pagi ini. Holy Spirit, Roh Kudus, only you can feed us. hanya Engkau yang bisa memberikan kami makan. I pray today Aku berdoa hari ini that your people supaya umat-Mu will be fed by your word. akan dipuaskan dengan firman-Mu. Help me to deliver your word. Mampukan aku untuk menyampaikan firman-Mu. In Jesus' name I pray. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amen. Amin. We live in a time when almost everything that is negative is taking place. Kita itu hidup di hari-hari di mana segala sesuatu itu kenegatifan itu menjadi pusat perhatian kita sehari-hari. You don't hear anything positive today. Ya, kita jarang mendengarkan berita-berita yang positif hari-hari ini. And you know what? It's going to get even worse. Dan itu akan menjadi semakin hari semakin buruk ya saudara. It's going to get tough. Hari-hari juga semakin susah. Inflation is on the rise. Ya, inflasi juga terus naik. You look at what is happening around the world today. Kalau kita lihat apa yang terjadi di sekeliling The dunia hari ini, entire security of the world is shaking. ya, keamanan dunia itu terus bergoncang. Food famine is taking place Ya, today. akan ada kelaparan ya, bencana-bencana kelaparan. Wars and rumors of Ya, wars. perang-perang juga terjadi. Today, pestilence is on the rise.
Dan hari-hari ini juga banyak wabah ya saudara ya. A lot of diseases are coming in. Ya, banyak sakit penyakit yang akan juga. I just got a news. Tadi saya terima satu Mpox is on the rise now. Mpox. 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 Monkeypox ya. Yeah. And it's on the rise Ya now. itu sedang jumlahnya terus bertambah. A lot of airports are now doing all the screen Ya tests. sekarang banyak airport mereka melakukan screening ya. So it's not going to get better. Dan jadi hari-hari ke depan tidak akan semakin baik. In my moments of waiting upon the Lord, Waktu saat menantikan Tuhan, I felt we need to talk about this. saya merasa ini yang saya perlu bagikan. Because why? Kenapa? The Lord is saying, tell my people about my character and who I am in these last days. Ya karena Tuhan mau saya sampaikan kepada umatku, beritahu kepada mereka tentang karakterku dan siapa aku And pada hari akhir. it will be those who understand my character that will be able to understand and withstand the pressures of life. Ya, karena hanya mereka yang mengerti, memahami karakterku, mereka yang mampu bertahan di dalam kehidupan yang sulit ini. Just a bit louder if you don't mind. Bisa dikeraskan lagi ya. When you read the Bible, Kalau kita baca Alkitab, you will discover maka kita akan menemukan. there are 4 ways to study the Bible. Ya, ada 4 cara kita mempelajari firman. Number 1, Yang pertama, through earthly nature. yaitu melalui alam ini ya, alam alam. Sorry, there are 4 ways that God reveals Himself. Ya, ada 4 cara Tuhan tuh menyatakan dirinya. Number 1, Yang pertama, through earthly nature. ya melalui alam ya. The Bible says the heavens declare the glory of God, Ya, Alkitab berkata bahwa langit menyatakan kemuliaan Allah and the skies proclaim the works of His hand. dan langit itu memberitakan pekerjaan tangannya. The second way that God reveals Himself is through His Word. Ya, yang kedua, cara kedua Tuhan menyatakan dirinya adalah melalui firman-Nya. The Bible says the Word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. Alkitab berkata bahwa firman Allah adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Number 3, Yang ketiga, God reveals Himself through His Son. yaitu Allah menyatakan dirinya melalui putranya. The Bible says Jesus is the personification of God's Word. Ya, Alkitab berkata bahwa Yesus adalah firman Allah yang disingkapkan. In the beginning was the Word, Pada mulanya adalah firman, the Word was God, dan firman itu adalah Allah, and the Word is God. dan firman itu bersama-sama dengan Allah. And the Word became flesh and dwelt among Dan us. firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. That's through His Son. Itu melalui putranya. The fourth way that God reveals Himself Ya, cara keempat Tuhan menyatakan dirinya kepada kita is through His character, adalah melalui pemahaman karakternya, the attributes of God, yaitu atribut Tuhan, the loving kindness of yaitu God, kebaikan kasihnya, His tender mercies. belas kasihannya yang So, in lembut. the context of today's message, Dan dalam konteks firman yang saya mau bagikan I want hari to ini, focus on the fourth point. saya mau fokus di poin keempat. I want to focus on the character of God, Saya mau fokus kepada karakter Tuhan, His goodness. yaitu kebaikan Tuhan. The character of God is connected to His holiness. Karakter Tuhan itu selalu terhubung dengan kekudusannya The Tuhan. holiness of God is connected to the goodness of God. Kekudusan Tuhan maka itu selalu terhubung dengan kebaikannya Tuhan. You understand what I'm saying? Saudara bisa paham ya, bisa terima ya. I want to ask you a question. Saya mau bertanya kepada saudara satu Sorry, pertanyaan. brother. If you just bring it down, no worries. I will. Yeah. There's a lot of feedback. In today's context, Di dalam pesan konteks hari ini, I want to ask you a question. saya mau bertanya satu pertanyaan kepada saudara. How do you see God today? Menurut saudara Tuhan itu seperti apa? How do you see Him? Bagaimana saudara itu menganggap Tuhan itu seperti apa? Many people tell me they believe in Jesus. Banyak orang berkata bahwa mereka percaya kepada Yesus. But I've come on this journey long enough to know that believing in Jesus is one thing, but believing correctly about Jesus is another thing. Ya, banyak orang berkata bahwa mereka mengenal Yesus. Tapi dalam perjalanan saya menemukan bahwa mengenal Yesus itu satu hal, tapi mengenal Yesus dengan benar itu hal yang berbeda. Today there are all kinds of beliefs about God. Sekarang banyak orang percaya yang macam-macam ya mengenai Tuhan. God is angry with you. Apakah Tuhan itu marah sama God is saudara? disappointed with Apakah you. Tuhan itu kecewa dengan God has saudara? forsaken you. Apakah Tuhan meninggalkan God is saudara? allowing all these negative things to happen because you did wrong. Apakah Tuhan mengizinkan hal-hal negatif terjadi karena saudara sudah He's melakukan punishing satu you for the kesalahan? past sins. Apakah Tuhan itu menghukum saudara karena dosa yang dulu saudara Many lakukan? people carry these thoughts. Banyak orang percaya hal-hal seperti ini. Many people believe that God is against them when they fall short. Bahkan banyak orang itu merasa Tuhan itu melawan mereka ketika mereka itu tidak mumpuni gitu ya. Many people see God is angry with them when they make a mistake. Banyak orang merasa Tuhan itu marah sama mereka ketika mereka melakukan satu And kesalahan. instead of running to God when they fall, they run away from Him. Jadi orang-orang ini ketika mereka jatuh dalam
dosa mereka tidak datang kepada Tuhan, tapi mereka melarikan diri dari So my Tuhan. dear brothers and sisters, Jadi saudara-saudaraku, the way you see God bagaimana kita itu mengenal Dia, affects the way you approach Him. itu mempengaruhi cara kita mendekat kepadanya. If you see God as an angry God, how would you approach your Father? Kalau kita melihat Tuhan itu selalu marah dengan kita, bagaimana kita itu bisa berani menghadap kepadanya? Right thinking leads to right believing. Maka pemikiran yang benar itu selalu menghasilkan perilaku yang benar. And this is what I want to leave with you today. Dan hari ini saya mau beritakan kepada If saudara, I can help you change the way you think, kalau saya bisa membantu saudara untuk mengubah cara saudara berpikir, you will live correctly and you will see the goodness of God. maka saudara akan hidup dengan benar dan melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupmu. There's a story Ada satu kisah, of an old Chinese man who lived at the border of China and Mongolia. ada satu kisah tentang pria tua Tionghoa ya. Dia hidupnya di antara perbatasan Cina dan Mongol. Do you love stories? Saudara suka dengarkan I cerita? like ya? a good story. I'm telling Saya you. suka ya dengar cerita yang baik. I just love stories. I can tell you stories upon stories today. Saya bisa membagikan begitu banyak cerita kepada saudara. But there was this Chinese man who lived at the border of China and Mongolia. Jadi ada satu orang Tionghoa, dia hidup di perbatasan antara And Tiongkok this dan old Mongolia. man has two friends. Dia punya dua teman The old man has a horse. dan dia juga punya satu kuda ya. One day, Satu hari the horse ran out of the farm and leaped over the border and ran away. ya, kudanya itu melompati pagar perbatasan itu ya. Lalu kudanya itu lari. And was captured by the Mongolians. Lah kudanya diambil sama orang-orang Mongol. The old man has got two friends. Ya, orang Cina itu dia punya dua sahabat ya. The two friends came to him. Sahabatnya datang kepadanya, Oh, that is so sorry that you have lost your horse. lalu mereka, aduh, ini buruk sekali ya, kau sudah kehilangan kudamu. This is very bad. Ini hal yang buruk. The Chinese man said, Lalu pria Tionghoa itu berkata, what makes you think it's bad? kenapa kok menurutmu ini hal yang buruk? Maybe it's good. Mungkin saja ini hal yang baik sebetulnya. A few days later, Beberapa hari kemudian, the horse came back. kudanya itu kembali ke peternakannya. The man's friends, Lalu sahabat-sahabatnya Came itu to him. kembali. oh, excellent, this is very good, you had your horse back. Sahabatnya mengatakan, wah, sekarang hal yang baik ya, kudamu sudah kembali. The old man said, Lalu orang tua itu berkata, what makes you think it's good? Maybe it's bad. kenapa menurutmu kudaku kembali ini hal yang baik? Mungkin ini hal yang buruk. Later that week, Akhir minggu itu, the old man had a son. putranya daripada orang Tionghoa yang tua itu, The son jumped onto the horse anaknya itu naik kuda itu, and he was riding the horse. dan dia coba untuk itu ya naik kuda itu, And he was not able to control the tapi horse. dia nggak bisa mengendalikan. He kuda fell itu. down from the horse. Dia jatuh He broke his leg. dan akhirnya kakinya patah. The Chinese man, two friends came to him. Lalu sahabatnya itu kembali ya. Oh, this is very bad. Mereka katakan, wah ini kejadian buruk sekali. The Chinese man said, Lalu pria yang Tionghoa ini berkata, what makes you think it's bad? Maybe it's good. kenapa kau pikir ini buruk? Mungkin ini hal yang baik. The next week, Lalu pada minggu berikutnya, China and Mongolia broke out in a war. ada perang ya antara Tiongkok dan juga Mongolia. And they were looking for young people to enter the army. Dan mereka mencari anak-anak muda itu yang bersiap untuk perang. And they couldn't take this boy because he had a broken leg. Dan anaknya daripada orang Tionghoa itu tidak bisa ikut perang karena kan kakinya patah. So the Chinese man said to the friends, Jadi orang Tionghoa ini berkata kepada sahabatnya, you see, the things you thought were bad turned out to be good. And the things you thought were good turned out to be bad. ya, dia katakan, kamu tahu, kamu lihat hal-hal yang kamu pikir buruk ternyata itu baik, dan hal-hal yang kamu pikir baik ternyata itu semua buruk. Everything was circumstantial to them. Ya, bagi sahabatnya semua itu yang mereka lihat itu berdasarkan kenyataan ya, kejadian. Watch this. Saya perhatikan ini. But the goodness of God cannot be interpreted and understood from the circumstances. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita artikan dengan kejadian yang terjadi dalam hidup kita saat itu juga. Why? Kenapa? Because God will be good when good things happen and God will be bad when bad things happen. Karena kalau kita lihat kepada kejadian yang terjadi lalu kita putuskan, maka Tuhan itu akan jadi baik kalau keadaan kita baik, dan Tuhan jadi jahat kalau keadaan kita buruk. You understand so far? Saudara paham ya? Ladies and gentlemen, Saudara-saudara, the character of God is immutable, karakter Tuhan itu tidak bisa berubah. which means He cannot Ya, change. Tuhan itu tidak bisa berubah. God is the only uncaused being and the only entity in existence. Ya, Tuhan itu satu-satunya makhluk yang tidak bersebab dan The tidak ada reason. sebagaimana dia ada. The reason for His existence is in Himself alone. Dan alasan keberadaannya itu ada di dalam dirinya sendiri. All other entities and quantities exist by the virtue of something else. Ya, semua entitas atau kuantitas lain itu keberadaan mereka berdasarkan sesuatu yang lain. In that sense, Dalam pengertian itu,
God alone is perfect. Hanya Tuhanlah yang sungguh-sungguh sempurna. And there is a story in the Bible that I want to share with you that explains this whole thing. Ada satu kisah di Alkitab yang saya ingin bagikan yang mengungkapkan kebenaran ini. Turn with me to Jeremiah chapter 29, Kita buka Yeremia 29. verse 10. Yeremia 29 ayat To verse 10 sampai 15. Are you there? Yeremia How many 29 brought your 10 Bibles sampai today? 15. Berapa saudara yang bawa Alkitab? Alkitab. Alkitab. Have you heard that? That's a new one. Itu kosakata baru ya, saudara. Do you want to read it? Oh ya. Oh, ya. Yeremia 29 ayat 10 sampai 15. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan, aku akan dengan segenap hati menanyakan aku dengan segenap, maka aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amen. Let me give you the context of this story. Konteksnya kisah ini ya. Jeremiah was given a message, Yeremia itu diberi pesan oleh Tuhan. and the message was to give to the people of God. Ya, pesan ini disampaikan kepada umat Tuhan. And the message was, the Babylonians are coming. Take stock of your life. Ya, pesan ini tentang orang Babel akan datang, maka mereka harus berjaga-jaga. They're going to come and take you into exile. Ya, You've got to repent. Dan mereka akan membawa orang Israel kepada pembuangan ya, maka mereka di situ harus bertobat. They will come and take you into a foreign land. You've got to change your ways. Ya, mereka akan membawa orang Israel itu ke tempat pengasingan ya, dan mereka harus bertobat. But the people rejected the warning. Tapi meskipun sudah diperingati, orang Israel itu menolak And peringatan God itu. took them into exile. Dan pada akhirnya Tuhan membawa mereka kepada pembuangan. Now you might ask me, why did God send them into exile? Mungkin saudara bertanya, kenapa ya Tuhan itu kok mengizinkan orang Israel itu masuk dalam pembuangan? There are two reasons. Ada dua alasan. Reason number one, Yang alasan pertama, Israel struggled with idolatry. orang Israel itu kan seringkali jatuh dalam dosa penyembahan berhala ya. Remember the 10 Commandments? Ya, saudara ingat ke-10 God perintah Allah? said you shall not have any graven images or images before me. Ya, Tuhan berkata kan, jangan ada berhala ya lainnya atau ilah-ilah You shall lainnya. only worship the Lord your God. Ya, hanya boleh menyembah Allah saja. And time again, God comes and tells them, I'm a jealous God. Don't bow down to the gods of Baal. Dan seringkali Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang pencemburu kepada mereka. Don't worship those graven images. Jangan menyembah ilah-ilah yang lain. You are to worship Yahweh. Engkau hanya boleh menyembah Yahweh saja. But time and time again, they rejected the warnings of God. They rejected the pleas of God. Tapi seringkali orang Israel itu menolak peringatan Tuhan. And God says, because you love idolatry so much, Dan Tuhan berkata, karena kau begitu menyukai penyembahan berhala, I'm going to get the Babylonians maka aku akan mendatangkan orang to Babel bring you into exile. untuk membawa engkau kepada pengasingan. Now the Babylonians were idol worshippers. Ya, orang Babel itu mereka penyembah berhala. You are going to get all the idol worshiping you can get until you're sick and tired of worshiping idols. Jadi maksudnya Tuhan itu dibuang ke tempat penyembahan berhala sampai bosen nyembah berhala gitu. You want to worship idols? Kalau mau menyembah berhala, Go. pergilah. You will see them and you'll get sick and tired of them. Maka engkau akan melihat mereka dan engkau akan muak dengan kehidupan mereka. That was the first issue. Itulah masalah yang pertama. Number two. Yang kedua, The second issue is found in the book of Leviticus chapter 25. kalau kita lihat Imamat 25, But you don't have to turn to it. nggak usah dibuka tapi ya, That is your homework. itu PR saudara. Everybody's smiling. That's your homework. PR ya saudara ya, catat Imamat 25. The next time I come back, I will check. Nanti kalau saya datang lagi, nanti saya periksa saudara. In the book of Leviticus chapter 25, Imamat 25, God gave the nation of Israel, a very particular law.
Tuhan memberikan bangsa Israel itu hukum untuk dipatuhi. What was the law? Apakah hukum itu? Listen to this very carefully. Saudara perhatikan ini. God said to them, Tuhan berkata kepada mereka, every 7th year you are to rest. setiap tahun ke-7 mereka itu harus istirahat. And they called it the Sabbath year. Dan itu yang disebutkan sebagai tahun Sabat ya. Mengertikan ya? Iya. Wah, semua, dia boleh bicara dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mereka atentif. If I say bahasa Indonesia, all of you will start laughing. Kalau saya khotbah pakai bahasa Indonesia semua tertawa nanti. 7 years. 7 tahun. It's called the Sabbath year. Ya, 7 tahun. Tiap kali tahun ke-7 itu tahun Sabat. It's the year of rest. Itu tahun mereka harus beristirahat. What does it mean? Apa itu artinya? That means Itu you artinya have to work for 6 years mereka harus bekerja selama 6 tahun. and rest on the 7th year. Dan di tahun ke-7 mereka harus benar-benar istirahat. It doesn't stop there. Tapi tidak berhenti di situ. God said, Tuhan berkata, on the 6th year, di tahun ke-6 I will give you double. aku akan memberikan kau panen double. For what? Untuk apa? So that you can use the double Supaya panen yang double di tahun ke-6 itu on the 7th year. bisa dipakai di tahun ke-7. Hallelujah. Haleluya. Look at the government of God. Saudara lihat cara Tuhan bekerja. Look at the government of God. Lihat bagaimana Tuhan itu Every melakukan. 6th year you work. Setiap 6 tahun kau bekerja, The 7th year you rest. tahun ke-7 istirahat. And God gives you enough for the 7th year to live. Tapi meskipun istirahat, Tuhan pun memberikan cukup ya untuk kita bisa beristirahat di tahun ke-7. Is there any government who can give you that? Ada nggak cara pengaturan kehidupan seperti ini yang bisa diberikan oleh pemerintah kita? Only the government of God. Hanya pemerintahan Tuhan yang bisa memberikan Watch, fasilitas seperti watch ini. this. Ya, perhatikan ya saudara. So God will give them double on the 6th year, right? Jadi Tuhan Into the akan 7th year. memberikan mereka panen double di tahun ke-6. Listen to this. It gets more exciting. Ya, ini akan jadi lebih On the asik. 7th year, Di tahun ke-7, all their debts semua hutang-hutang mereka will be cleared. itu biasanya dibebaskan. You know, your BNI bank and your BCA bank, Kalau all hutang bank semua dilunasi saudara ya, dikasih they will be pemutihan. paid back. Semua di pemutihan. Will be wiped up. Will be Ya, cancelled. The debts will semua be cancelled. diputihkan saudara ya. That's the government of God. Itulah cara Tuhan saudara ya. But you know what? Tapi saudara tahu apa yang terjadi? These children of Israel were business people. Orang Israel itu orang yang hitung-hitungan bisnisnya ya. If 6th year I got double, Kalau tahun ke-6 dapat double, I can use that double for the 7th year. saya bisa pakai yang double itu buat tahun ke-7. But on the 7th year, Tapi di tahun yang ke-7, I will work. saya tetap bekerja. All will be profits. Supaya cuannya lebih banyak, untungnya lebih banyak ya. All will be profits to me. Supaya untungnya lebih banyak. Can you see the greed? Soalnya lihat ketamakannya orang Israel itu. They abuse the goodness of God for their Mereka itu greed. menyalahgunakan kebaikan Tuhan karena ketamakan mereka. And this is what I found out in life. Dan inilah yang saya temukan di dalam kehidupan ini. I'm in the marketplace. I'm a marketplace minister. Saya ini hamba Tuhan yang bergerak di marketplace juga. And I can tell you this. Dan saya bisa berani berkata kepada saudara, The more you have, semakin banyak yang kita punya, the more you want. maka semakin kita ingin lagi memiliki lebih Have banyak you lagi. seen a rich man? Pernah nggak kita lihat orang kaya itu? He doesn't have one car. Dia mobilnya cuma satu, pernah nggak? He's got 20 cars. Biasanya mobilnya banyak, bisa 20. Why do you need 20? Kenapa perlu sampai 20 mobil? You only have a pair of legs. Padahal kakinya cuma satu. You can't drive all 20 at one Kita nggak time. bisa sekaligus nyetir 20 mobil. Why? Kenapa kok harus punya The 20 more you mobil? have, Karena semakin banyak yang kita punya, the more you want. semakin kita memiliki hal-hal yang semakin banyak. Today, Hari ini, you are thinking, kalau saudara berpikir, Lord, I want to be wealthy. Tuhan aku mau kaya, I want to be rich. aku mau kaya. And then you be happy. Baru aku bisa bahagia. It doesn't work that way. Tidak seperti itu saudara. When you are now rich, Kalau saudara sekarang sudah kaya, you want more. saudara pengen lebih kaya lagi. You get your first 1 million. Dapat 1 M pertama, You want your second million. mau 1 M berikutnya, And then you want your 10 million. mau terus sampai You will 1 never M. end. Nggak akan puas saudara ya. So the children of Israel Jadi orang-orang Israel itu, did that for 490 years. mereka tidak ada sahabatnya. Mereka melakukan itu terus-menerus selama 490 tahun. And God said, Dan Tuhan berkata, stop now. berhenti, cukup sekarang. Enough. Cukup sudah. You're going to pay me back. Engkau harus mengembalikan kepada aku. For every 7 year, you give me back 1 year. Jadi untuk setiap 7 tahun yang harusnya mereka istirahat, ya Tuhan minta 1 tahun dikembalikan. So 1 year, 7 years. 490 years, 70 years. Jadi satu
satu kali siklus itu kan 7 tahun. Untuk 490 tahun itu aja 7 tahunnya kali 70. Jadi 70 tahun harus And that dikembalikan. is why God sent them into exile for 70 years. Maka itu Tuhan tuh membawa mereka kepada pembuangan selama 70 tahun. The mathematics of God is perfect. Cara Tuhan hitung-hitungan tuh luar biasa ya saudara. All this time, Semuanya ini. God was telling me, you robbed me of 70 years of rest. Tuhan berkata bahwa mereka itu sudah mengambil ya 70 tahun yang harusnya waktu itu dipakai untuk istirahat. You worship other gods. Engkau menyembah ilah-ilah lain. You didn't observe the Sabbath rest. Engkau tidak mengikuti harus istirahat Sabat itu. So I have to teach you. Jadi aku harus mengajari I have to ulang. correct you. Aku harus mengkoreksi hidupmu. I have to bring you to a place of transition to speak to you. Aku harus membawa engkau ke tempat transisi supaya aku bisa berbicara I denganmu. need to bring you to a place of transition because in that transition, I can bring the discipline that you need in your life. Aku perlu membawa engkau kepada posisi transisi karena di tempat transisi itu baru aku bisa mendatangkan disiplin yang kau butuhkan di dalam hidupmu. And that brings me to my first point. Nah, maka itu poin pertama If you're saya. writing it down, write this down. Saudara catat ya. The goodness of God Kebaikan Tuhan brings the discipline and the changes I need in my life. yaitu membawa disiplin, mendatangkan disiplin dan perubahan di dalam hidup kita. Look at Jeremiah 29 verse 11. We read that verse just now. Tadi kita baca ya Yeremia 29 ayat For I 11. know the thoughts I have towards you. Karena aku tahu pikiran-pikiran yang aku pikirkan kepadamu. Thoughts of peace and not of evil to give you a future and a good hope. Ya, ini pikiran tentang perdamaian dan bukan kejahatan untuk memberi masa depan yang penuh harapan. Why did God say that? Kenapa Tuhan katakan ini? Today we use that verse a lot of times. Seringkali kan kita pakai ayat ini ya. But why did God say that? Tapi kenapa Tuhan mengatakan hal ini? Let me explain to you. Ya, saya akan jelaskan. When they entered into exile, Ya, waktu orang Israel itu masuk kepada pembuangan ya, they began to think, mereka mulai berpikir, God has forgotten us. mungkin Tuhan sudah lupa sama kita. God is punishing us. Tuhan menghukum kita. God is paying, as a father, He's whacking us and giving us back what we deserve. Ya, sekarang Tuhan tuh menghukum kita karena kita layak untuk terima hukuman ini. And God said to Jeremiah, Tapi Tuhan berkata kepada Yeremia, my children are thinking like that of me. umatku tuh selalu berpikiran seperti itu mengenai aku. I want you to go and tell them Aku mau engkau berkata kepada mereka, that while you're in exile, ketika engkau ada di dalam pembuangan itu, my thoughts are towards you. pikiranku tuh selalu tertuju kepada mereka. My thoughts are towards you. Pikiranku tuh selalu tertuju kepada mereka. Thoughts of peace and not of evil. Ya, rancangan yang damai sejahtera masih berlaku To untuk give you mereka. a great future and a great hope. Untuk memberikan mereka rancangan yang ada penuh harapan. I want you to know that. Aku mau mereka bisa mengerti. So God was assuring the children of Israel that while they are in captivity, that God's heart is still towards them. Jadi Tuhan itu mau meyakinkan orang Israel ya, meskipun mereka di dalam tawanan, I'm- tapi hati Tuhan itu masih tertuju kepada mereka. I'm doing this because Israel, I love you. Maksudnya yaitu, kenapa aku izinkan mereka masuk ke dalam pembuangan? Karena aku mengasihi I have mereka. great plans for you. Aku punya rencana yang penuh harapan My buat plan is to mereka. give you the peace, the shalom, and not to harm you. Dan rencana Tuhan itu adalah untuk mendatangkan damai sejahtera, bukan untuk menyakiti mereka. This is not going to kill you, Dan pengasingan itu tidak akan membunuh mereka. but it's going to bring the changes that I need in your heart. Tapi itu akan mendatangkan perubahan yang mereka perlukan di dalam hati I mereka. need to correct these issues because down the road, if you don't correct it, it's going to destroy you. Karena Tuhan tuh perlu membetulkan ya hati mereka yang salah. Karena kalau hati itu tidak dibetulkan, maka itu akan menghancurkan kehidupan mereka. Today, Hari ini, you might be in that situation. mungkin saudara ada di dalam situasi yang You're in a sama. transition. Saudara ada di masa-masa transisi. You feel like you're in captivity. Saudara merasa hidup saudara seperti tertawan, You feel like you're in the wilderness. seperti di padang gurun. Nothing is progressing. You are Sepertinya stuck. kok nggak ada progres ya No hidupnya. change. Sepertinya kok tetap terus gitu And ya. you think God is punishing you? Dan mungkin saudara merasa dihukum oleh Tuhan. No. Bukan itu saudara. God is bringing you to that place Tapi Tuhan tuh sedang membawa saudara so that He can speak to you. supaya Dia itu bisa berbicara So He can bring that ya. correction into Dia your bisa life. mengkoreksi hidup saudara. And God is saying to you, Dan Tuhan berkata kepada saudara, I want you to know that my thoughts to you are good. aku mau engkau tahu bahwa niatanku untuk engkau tuh baik, They're not evil. bukan niat yang buruk. To give you that peace you need in Untuk your heart. memberikan engkau damai yang kau perlukan dalam hidupmu.
Be assured today, my dear brothers and Jadi sisters. yakinlah sekarang hari ini ya The saudara, goodness of God bahwa kebaikan Tuhan brings the discipline and the changes that I need in my itu life. mendatangkan disiplin dan perubahan yang kita perlukan untuk hidup kita. Oh, the Bible says in Psalms 119 verse 68, Dan Alkitab berkata di Mazmur 119 ayat you are a 68, good God and all that you do is good. bahwa Hallelujah. engkau baik dan engkau berbuat yang baik. Amen. Amin. He's a good God and all that he does is good. Tuhan kita tuh Tuhan yang baik. Segala sesuatu yang dia lakukan itu baik. Number 2, Yang kedua, the goodness of God brings me to restoration. dan kebaikan Tuhan itu akan menuntun kita kepada pemulihan. Look at verse 10. Kalau kita lihat tadi ya di Yeremia 29 ayat 10. Look at verse 10. Yeremia 29 ayat 10. For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good work towards you and cause you to return to this place. Ya, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. God said this, Tuhan berkata, when the time is over, di saat waktunya tiba. there is a time in God. Di dalam Tuhan tuh sudah ada jangka waktunya yang When the direncanakan. time Ya. is completed, Ketika saatnya tiba, God says, I'll bring you back to this land. maka aku akan mengembalikan kamu ke tempat ini. I've got one question for you. Ada satu pertanyaan buat saudara. Listen to me. Ya dengarkan ya saudara. When they were in captivity in Babylon, Waktu mereka ada di tempat penawanan di Babylon, what was God doing to the land? apa yang Tuhan lakukan dengan tanah yang mereka tinggalkan itu ya? What was happening to that land? Apa yang terjadi di tanah yang ditinggalkan oleh orang Israel itu? Can I tell you what was happening? Apa yang terjadi saudara? While they were in captivity, Waktu mereka masuk dalam tawanan, God was restoring that land. Tuhan itu sedang memulihkan kondisi tanah yang mereka tinggal gitu ya. Because why? For 490 years, that land was abused. Karena selama 490 tahun tanah itu sudah menjadi rusak ya. The nutrients of the soil was depleting. Ya, nutrisi daripada tanah itu sudah hampir habis. The water was being irrigated off. Maka air yang ada di tanah itu juga sudah mengering. The land needed healing. Dan tanah itu juga butuh penyembuhan ya, pemulihan. And that's why if you know that verse, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ya kalau saudara kita baca di 2 Tawarik 7:14 ya. You know that verse? 2 Tawarik If my people 7:14. who will humble themselves and pray and seek my face Ya apabila umatku akan merendahkan diri dan mencari and turn from wajahmu their wicked ways, dan mereka berbalik dari cara mereka yang jahat, then I will hear, maka aku akan mendengarkan I will mereka. forgive, Aku akan mengampuni mereka and I will heal dan aku akan menyembuhkan tanah mereka, negeri itu. the land. Ya, negeri itu menyembuhkan negeri. So itu, while tanah they itu. were in captivity, Waktu mereka masuk dalam tawanan, God was not sitting back there and shaking his legs. Tuhan itu bukan hanya duduk dan ongkang-ongkang kaki ya saudara ya. He was restoring that land. Tapi Tuhan sedang memulihkan tanah itu. You might be in that situation now. Dan mungkin saudara juga ada dalam situasi yang sama. You have come to somewhere in your life. Saudara memasuki babak di dalam kehidupan saudara ya, Everything is broken. di mana segala sesuatu sepertinya hancur. You do not know what is happening. Saudara nggak ngerti apa yang terjadi. May I suggest this to you? Ya saya mau memberikan saran ini. Could it be that God is restoring something that you do not know? Mungkin nggak Tuhan sedang memulihkan sesuatu yang saudara nggak ketahui. Could it be? Mungkin nggak saudara? Think about it. Coba kita renungkan kembali. Could it be? Mungkinkah? You feel, oh, this year, Christmas is going to be really bad. Mungkin saudara pikir, waduh Natal kali ini pasti nggak baik. I just lost my job. Saya baru kehilangan pekerjaan My debts saya. are increasing. Hutang saya terus bertambah. Could it be Mungkin nggak? that while this is happening, God is preparing something for you? You do not know. Ya mungkin nggak ketika saudara mengalami hal yang sulit ini, sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu bagi saudara yang saudara nggak sadari. The goodness of God Kebaikan Tuhan, permits me to restoration. kebaikan Tuhan itu akan memimpin kita kepada pemulihan. It doesn't go back. Kebaikan Tuhan itu tidak membuat kita kembali ke masa The lalu. Ya. goodness of God is always towards your restoration. Tapi Hallelujah. kebaikan Tuhan itu selalu memimpin kita kepada arah pemulihan. But you need to hold there. Tapi kita harus bisa berteguh ya. And God was restoring that land beautifully. Dan Tuhan itu saat itu memulihkan tanah itu. Amen. Amin. Today, Hari ini, I do not know what you have lost. saya nggak tahu apa yang sudah terhilang dalam hidupmu. Let's walk there. Do you know something? Ya, saudara mengerti. You know Joseph? Yusuf ya.
He had a dream, right? Yusuf kan dapat mimpi ya. One day, the brothers didn't like Joseph, Ya, saudara-saudaranya kan gak suka sama dia. right? What did they do? Apa yang mereka lakukan? They decide to get rid of him, Ya, mereka mau menghabisi dia ya. correct? What did they do? Apa yang dilakukan oleh saudaranya? They sold him to the Egyptian trader. Dia dijual ya kepada pedagang Mesir. What did they do? Lalu apa yang terjadi? They took his cloak, Mereka ambil jubahnya Yusuf, they dipped it inside the bloods of animals. dia dicampur dengan darahnya binatang. Watch this. And they brought it back to the father. Lalu jubah berlumuran darah itu dibawa kepada ayahnya mereka. What did the father say? Lalu apa yang dikatakan oleh ayahnya? He said, my son is dead. Dia katakan, putraku sudah mati. But the son is still alive. Padahal kan anaknya masih hidup ya. Now all this while, Jadi selama ini, he thought his son was dead. tapi bagi ayahnya putranya itu sudah mati. Watch this. Saudara perhatikan, But he doesn't know dia tidak ngerti. that God has a plan. Dia tidak ngerti Tuhan itu punya rencana. What's the plan? Apa rencananya? Famine is going to happen in 7 to 8 years' time. Bahwa akan ada kelaparan yang terjadi di 7-8 tahun ke depan. God was preparing Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan a man seseorang to rise up to the top, untuk bangkit ke posisi yang berotoritas, to prepare the land untuk mempersiapkan buat tanah itu, for famine. untuk supaya mereka bisa menangani masalah kelaparan itu. But all these years, Tapi selama tahun ini, he thought his son is dead. dia kira putranya mati. But God had a plan. Tapi Tuhan punya rencana. Do you get my point? Saudara bisa ngerti nggak? Nangkep nggak maksud saya? The day came Saatnya tiba. where he met his son face to face. Ketika dia bertemu putranya itu ya. And you know what Joseph said? Apa yang dikatakan oleh Yusuf? What you decided to do for evil, Ya, dia katakan kepada saudaranya, apa yang kau rancangan untuk kejahatan? God turned it around for good. Tuhan mengubahnya itu menjadi kebaikan. That's the God we serve. Itulah Tuhan yang kita layani. It is the goodness of God Adalah kebaikan Tuhan that leads me to restoration. yang selalu mengarahkan kita kepada pemulihan. I do not know what you have lost. Saya nggak tahu apa yang terhilang dari hidupmu. I do not know. Saya nggak It could tahu. be financial. Mungkin keuangan. I was working with a man who has lost about 4 million. Saya bekerja sama dengan seseorang yang rugi 4M ya. He called me up. Dia telepon saya. Pastor Tim, please help me. Dia bilang, Pastor Tim, tolong aku. I am in great financial problems. Saya lagi ada masalah keuangan ini yang gawat. I said, what happened? Saya tanya, apa yang terjadi? I made a deal with the Balinese people. Saya ada satu kontrak dengan orang-orang Bali. And the Balinese people, they are very, the traditional Balinese, Ya, dan orang-orang Bali itu, they are very strong ya, and fierce. If you break the promise, they get very angry. ya mereka itu orangnya biasanya kalau kita ingkari janji ya, mereka itu bisa marah sekali. They will send a hitman to kill you. Lalu mereka bisa kirim orang untuk membunuh ya, pembunuh bayaran untuk dibunuh gitu ya, habis I was flying from Biak, Papua. Ya. Biak. Saya waktu itu dari Papua ya. I was flying to Makassar. Saya mau masuk ke Makassar, I went to Palu. saya ke Palu, I meet the man. saya bertemu dengan orang ini, He was crying. dia menangis. I said, what do we do? Apa yang kita lakukan? I said, we do one thing. Kita lakukan satu hal. Let's pray. Ayo kita berdoa. Easy. Whatever you do, Apapun yang kita lakukan. you don't know what to do. Kalau saudara nggak ngerti harus lakukan Do apa? one thing. Lakukan satu hal. Get into prayer. Doa. Masuk begin dalam to pray. doa. Kita mulai berdoa. So we begin to pray. We Jadi pray. waktu kita berdoa, And I said, dan saya katakan, you don't have to worry about that Balinese man. jangan khawatir tentang orang Bali itu. You will recover everything that you have lost. Engkau akan memulihkan segala sesuatu yang telah terhilang akan dipulihkan kembali. And this is the promise of the Lord towards you. Dan inilah janji Tuhan untukmu. 7 months, Dalam 7 bulan, he recovered all. dia pulihkan semua And yang he dulu. paid everything back. Dan dia membayar semua kerugian itu ya. Why am I sharing this with you? Kenapa saya mau membagikan kisah ini kepada saudara? It is when you are at your lowest. Karena di dalam titik terendah hidup kita, That's when he can raise you up disitulah tempat titik awal Tuhan bisa mengangkat hidup saudara. and raise you up to restoration. Mengangkat hidup saudara kepada pemulihan. Our God can restore anything. Tuhan kita bisa memulihkan segala sesuatu. And today, Dan hari ini, I want you to remember that. saya mau saudara mengingat hal ini. Number 3, Yang ketiga,
The goodness of God reveals His salvation and provision. Kebaikan Tuhan itu menyingkapkan keselamatannya dan juga Look at Jeremiah penyediaannya. 29 verse 14. Kalau kita lihat Yeremia 29 ayat 14. I will gather you back from all the nations where I've driven you. Aku akan memberi kamu Yeremia 29:14. Ini. Oh. I will bring you back from captivity. Ya, aku akan mengembalikan keadaanmu. I will gather you from all nations, from the places I've driven you. Mungkin yang lanjut ya Pak, ini kan lanjut, soalnya ini cuma cuplikan. Beda ya? Ya, aku akan mengumpul kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana aku telah ku cerai-beraikan. God was telling the children of Israel that when my time is discipline is over, I will show you my salvation. Ya, Tuhan mengatakan kepada orang Israel ketika saat waktunya aku mendisiplin engkau sudah selesai, maka aku akan menyatakan keselamatanku. And look at verse 12. Dan kalau kita perhatikan ayat ke-12, He says, when you call upon me, kalau engkau berseru kepadaku, I will answer you. maka aku akan menjawabmu. What is that? Apa artinya? Which means that anytime you call upon me, I will provide for you. Berarti ketika kita itu berseru kepada Dia, maka Tuhan You see, akan menjawab kita. Provision is just not money. Ya, jawaban Tuhan itu bukan selalu jawaban Tuhan yang adalah penyediaan, itu Provision- bukan selalu tentang uang ya saudara. Provision Ya. means meeting your needs. Ya, persediaan itu berarti memenuhi kebutuhan kita. God comes to the children of Israel and says, whenever you call upon me, I will answer you. Tuhan berkata kepada orang Israel, ketika engkau berseru kepadaku, maka aku akan menjawabmu. Do you want to know God's telephone number? Mau tahu nggak nomor teleponnya Tuhan? Jeremiah 33 verse Ya, 3. Yeremia 33 ayat 3. Call unto me, Ya, berserulah kepadaku. Yeremia and 33 I ayat 3. will answer you, Maka aku akan menjawabmu. and I will show you. Maka aku akan menyatakan Which kepadamu. means your eyes will see. Ya, artinya mata kita akan melihat. The things that you cannot comprehend and imagine in your Ya, life, hal-hal yang besar yang tidak dapat terpahami, I will provide for you. aku akan menyediakannya bagimu. Many years ago, Beberapa tahun yang lalu, I had a vision. saya dapat satu penglihatan. In that vision, Di dalam penglihatan itu, I saw the heavens open, saya lihat surga itu terbuka. and I saw God the Father, Saya lihat Allah Bapa. and He released His angels Dia melepaskan malaikatnya. all around the earth. Dan malaikat itu ada di seluruh bumi. Why? Kenapa? Because God says, I'm going to provide and take care of my people. Karena Tuhan berkata bahwa Dia akan menyediakan dan juga menjaga kehidupannya umat-umatnya. You want to hear a story? Saudara mau dengarkan satu cerita? There was a businessman who lost a lot of money in his business and he became bankrupt. Ada seorang pengusaha yang dia rugi banyak dan dia bangkrut. And he felt very, felt like a failure. Dia merasa kehidupannya itu gagal ya. The failure was so bad that he didn't have enough money to feed his children and family. Ya, waktu itu dia alami kerugian begitu besar sampai dia itu nggak punya duit yang cukup untuk memberi makan kepada keluarganya. Just give me 10 more minutes of your attention and we will end soon. 10 menit lagi ya saudara, fokus ya. Okay, focus, yeah? All of you checking your WhatsApp. Jangan Ah, lihat Facebook. WA ya, jangan lihat Facebook saudara ya. Pastor, we must buy this jamming signal, to jam all the signals. Oh ya Pak, harus ada jam, jadi signalnya diputus semua, jadi nggak bisa cek HP. This man lost everything. Jadi pengusaha ini dia kehilangan semuanya. He had nothing left to even provide food for the family. It was Bahkan very untuk bad. memberi makan kepada keluarganya aja nggak cukup. He went up to pray. Dia doa, He said, God, I made a mistake. dia katakan, Tuhan aku sudah melakukan kesalahan. But please help me. Dan Tuhan tolong aku. Do something. I do not know, but help me. Lakukan sesuatu Tuhan bagi aku nggak tahu caranya gimana, tapi tolong aku. He felt so lousy as a man that he could not even pray correctly. Dia merasa dia begitu gagal sampai dia itu nggak mampu lagi untuk berdoa dengan benar. Have you come to that place when you feel like you're zero? Pernah nggak saudara mengalami titik nol dalam hidupmu? He came to that place. Orang itu pengusaha itu ada di He titik finished nol praying. dalam hidupnya. Setelah berdoa, He didn't know whether God was going to do anything. He had no faith. bahkan dia nggak punya iman ya, dia nggak tahu apakah Tuhan akan menjawab doanya itu. All he did was just cry. Pokoknya dia sudah berseru gitu. He came down the house Dia turun dari and there was a knock on rumahnya. the door. Ada orang mengetuk pintu rumah mereka. And it was a man Lalu ada seorang pria. who decided he had extra food Ya orang itu pria itu punya makanan lebih ya, from the supermarket. yang dari supermarket. He bought extra. He says, hey, do you want some? Dia karena dia ada makanan lebih, dia menawarkan, kamu mau nggak makanan ini? And he quickly looked at the bottom of his eye to see what was inside. Jadi dia lihat apa yang
di dalam yang ditawarkan itu ya. It was the basic food supplies like bread and Yaitu jam makanan and all of seperti that. roti lah gitu ya. And he says, yes, we need them. Thank you. Lalu dia katakan, ya kita perlu ini, terima kasih. He didn't even say thank you. He walked and straight away gave to his wife, dear, we got food today to cook. Lalu dia ambil dan dia katakan pada istrinya, sekarang kita ada masakan, kita ada bahan untuk dimasak. Then the wife says, who gave it to you? Istrinya tanya, siapa yang kasih ini? He said, this man came and opened the door and passed it to us. Ya ada seorang pria masuk mengetuk pintu dan memberikan ini kepada kita. He said, did you thank him? Sudah berterima kasih nggak? Oh, forgot. Oh lupa katanya gitu. He walked out of the house. Dia keluar dari rumah itu, He could not find that man. tidak bisa ditemukan lagi orang yang tadi mengetuk pintu mereka. Who was that man? Siapa orang itu yang datang ke rumah mereka? It was an angel. Itulah malaikat. Ladies and gentlemen, Saudara-saudara, they are all around. malaikat Tuhan itu ada di mana-mana. They are all around. Malaikat itu ada di mana-mana. And God has sent them Dan Tuhan mengirim mereka to take care of you. untuk menjaga kita. Do you believe that? Apakah saudara percaya? See, I'm telling you, my hair is standing. Ya, waktu saya membagikan ini bahkan ini ya, merinding saudara ya saya. They're all around. Mereka ada di antara kita. They look like one of us, Mereka bisa jadi seperti salah satu dari kita, but are not humans. tapi bukan orang biasa. Amen. Amin. Number 4, Yang keempat, the goodness of God leads me to intimacy. kebaikan Tuhan itu mengundang kita masuk ke dalam keintiman. In verse 13, Yeremia 29 ayat 13, it says, you shall seek me and you will find me. engkau akan mencari aku dan engkau akan menemukan aku. When you search for me with all of your heart. Ketika engkau mencari aku dengan segenap hatimu. God says, when you seek me, my presence will show up. Ya, ketika engkau mencari aku, maka hadiratku aku akan menyatakan diriku. And I'll begin to speak to you. Aku akan mulai berbicara And kepadamu. I'll begin to open your eyes. Aku akan membuka matamu. And I'll begin to show you Aku akan mulai menyatakan the things you kepadamu need to do. hal-hal yang engkau harus kerjakan. I think of the Apostle Paul. Kalau saya ingat Rasul Paulus ya, You know what the Apostle Paul said in Philippians? apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di He kitab said, Filipi? that I may know him, Ya, supaya aku dapat mengenal dia, the power of his resurrection, kuasa kebangkitannya, the fellowship of his sufferings, dan persekutuan dengan penderitaannya, that I may know him. agar aku bisa mengenal dia. Turn with me to the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 6. 2 Korintus 4 ayat 6. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. 2 Korintus 4 ayat 6. Are you there? Oh, it's up there. Ya. Beautiful. The Apostle Paul was the chief of sinners. Ya, Rasul Paulus itu adalah orang yang paling berdosa ya. He experienced the goodness of God. Lalu dia mengalami kebaikan Tuhan. But he's a product of many cultures. Tapi dia itu hasil dari latar belakang banyak budaya Watch yang this. mempengaruhi hidupnya. Watch this. This is very good for you. Saya perhatikan ini. He was a Hebrew by birth. Dia itu lahir sebagai orang Ibrani, He was a citizen of Rome. tapi dia warga negara Roma. And he studied in the Greek city. Dan dia belajar di kota Yunani. So Hebrew by birth, citizen of Rome, studied in the Greek city. Jadi dia itu lahir sebagai orang Ibrani, warga negara Roma, dan dia belajar di kota Yunani. Now, when he was writing the epistles, can you imagine? He had all this cultural knowledge in his mind. Jadi saudara bayangkan ya, ketika dia tulis kitab surat-surat itu ya, dia memiliki begitu kaya pengaruh budaya ya dalam And pikirannya. it's interesting to me of what he would have in his mind when he was writing the epistles. Dan adalah hal yang sangat menakjubkan ya, yang kita mungkin dapat pikirkan apa yang dia sedang terpikir ketika dia menulis surat-surat itu. If you ask the Hebrews, Kalau kita tanya kepada orang Ibrani what ya, is the idealistic approach? apa cara yang ideal? The Hebrews will tell you the light. Maka orang Ibrani akan menjawab cahaya. The Lord is my light and my salvation. Tuhan adalah terang atau cahaya This is the kita. light that lights everyone that comes into the world, the Yeah. light of God. Maka terang Tuhan itu yang menerangi semua If orang you yang ask datang the ke Greek, dunia. Tapi kalau kita berbicara kepada orang Yunani, What is the ideal? apalah idealis dari pengetahuan Knowledge. mereka? Mereka akan jawab pengetahuan. That's the great Christian knowledge that comes from Greece. Ya, mereka itu biasanya meninggikan pengetahuan. People like Aristotle, Seperti Plato, Aristotle, Socrates, Socrates, all came from Greek. semua itu orang Yunani. The word university Kata-kata universitas. comes from the word unity in diversity. Uni artinya kesatuan di dalam perbedaan. It comes from the Greek word, Itu datang dari kata-kata Yunani, Greek knowledge. yaitu pengetahuan Yunani. If you ask the Rome, Kalau kita tanya dengan orang Romawi, what is the ideal? apakah itu
itu idealmu. They will say glory. Mereka akan katakan kemuliaan. The glory of Rome wasn't built in a day. The glory of Rome wasn't built in a day. Ya, kemuliaan orang Roma itu tidak dibangun di satu hari. So the Hebrews, the Greeks, and the Romans, the Hebrews light, the Greeks knowledge, the Romans glory. Jadi bagi orang Ibrani itu idealnya itu cahaya, bagi orang Yunani itu pengetahuan, dan bagi orang Romawi itu kemuliaan. Light, knowledge, glory. Light, knowledge, glory. Cahaya, pengetahuan, kemuliaan. But writing to the church in 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Waktu Paulus itu menulis suratnya 2 Korintus 4 ayat 6. What did Paul say? Apa yang dia katakan? For God who said, let light shine out of darkness, made his light shine in our hearts to give us the light, the knowledge, the glory of God Ya, in the face of Jesus Christ. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Light, Kristus. knowledge, and glory in the face of Jesus Ya, Christ. cahaya, pengetahuan, dan kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. All that he learned, Segala sesuatu yang dipelajari oleh all Paulus, that he received, semua yang dia terima, he found it in the intimacy of Christ. dia temukan di dalam keintimannya dengan Yesus. How did Paul get that revelation? Bagaimana Paulus tuh bisa menerima begitu banyak pewahyuan? Paul was a man that tasted the goodness of God. Dia adalah seorang yang mencicipi kebaikan Tuhan. The goodness of God leads you to intimacy. Kebaikan Tuhan itu selalu mengundang kita masuk ke dalam keintiman. Amen. Amin. Moses, let's talk with him. Musa. You know what happened to Moses? Apa yang terjadi pada Musa? He came to God and says, God, I want to see your face. Dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, aku mau lihat wajahmu. And God says, any man who sees my face cannot live. Dan Tuhan berkata, nggak ada orang yang bisa bertahan melihat wajahnya Tuhan. But Tapi I will put you on the rock. aku akan taruh engkau di antara itu apa? Batu ya. He was in the presence of God. Dan waktu itu Musa sudah ada di dalam hadirat Tuhan. What rock is that? Batu apa, saudara? It's Christ. Yaitu Kristus. I'll put you on the rock. Ya, batu karang, Kristus. And on that rock, Di atas batu karang itu, I will cover your face. aku akan menutupi wajahmu. And I will walk by you. Dan aku akan melewati And engkau. what did he say next? Lalu apa yang dikatakan berikutnya? I will make all of my goodness pass by before you. Aku akan menyatakan seluruh kebaikanku kepadamu. What God was telling Moses was this. Yang dimaksud Tuhan kepada Musa adalah, You cannot see my face. kau nggak bisa lihat wajahku. But the next best thing, Tapi hal yang kedua setelah wajahku, you can see my goodness. yaitu engkau bisa merasakan If you kebaikanku. see my goodness, Kalau engkau melihat kebaikanku, you have seen me. itu berarti engkau sudah melihat aku. Are you understanding? Saudara bisa paham ya? Amen? Today, Hari ini, you're going to see his goodness. saudara akan lihat kebaikan Tuhan. You're going to see his goodness in your family. Saudara akan melihat kebaikan Tuhan di dalam keluargamu. You're going to see his goodness in your workplace. Saudara akan melihat kebaikan Tuhan di tempat kerja. You're going to see your goodness, his goodness in this house. Saudara akan melihat kebaikan Tuhan di rumah ini. All the days of your life, Sepanjang hidupmu, surely goodness ya kebaikan Tuhan and mercy dan kemurahan Tuhan shall follow me akan mengikuti all, sepanjang hidupmu. not one, Bukan mengikuti satu saat, all tapi sepanjang the hidup. days of my life. Sepanjang hidup. I'm going to end with one more chapter, Exodus chapter 24. Ya. Please turn to it. Keluaran 24. My last chapter. Ya, ini bab terakhir ya. Exodus chapter 24, Keluaran 24. verse 1. Keluaran 24 ayat 1. Can you read that, sister? Ya, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Okay, let's stop there. Who are the people? Siapa yang dipanggil untuk naik? Moses, Musa, tell me, Harun, Harun, Nadab, Nadab, Abihu, Abihu. and 70 elders of Israel, kan? Ya, Okay. What did they do there? Let's read the second verse. ya, kalau kita baca ayat kedua ya. Hanya Musa sendiri yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Let's look at verse 9. Ke ayat 9. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Let's look at verse 10.
Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya Okay, let's stop. seperti Yeah, correct. Seperti langit. ya seperti lantai dari batu nilam yang Okay. terangnya seperti langit yang cerah. Amen. Verse 9. Ya ayat 9. Nadab, Abihu, 70 elders of Israel, Aaron and Moses. Ya. Nadab, Abihu, Musa dan Harun dan 70 orang tua-tua Israel. They went up to the mountain. Mereka naik ke gunung. Come forward, sister. I was wondering where is she? They went up to the mountain. Mereka naik ke gunung. What did they do? Apa yang mereka lakukan? The Bible says in verse 9 and verse 10. Alkitab berkata di ayat 9 dan 10. They saw the God of Israel Mereka sama-sama melihat Allah Israel with their eyes. dengan mata mereka. This is not a vision. Ini bukan penglihatan. This is not a mimpi. Ini bukan mimpi. This is reality. Tapi dengan mata mereka, mata kepala mereka melihat ya, ini kenyataan. The place they were standing Di tempat mereka berdiri itu, was like the heaven. itu seperti sorga. Are you understanding this? Saudara ngerti nggak saudara? This is powerful. Ini powerful sekali saudara. You are before the Almighty God. Mereka ada di hadapan Allah. Verse 11. Ayat 11. Tetapi itu kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkan tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. They were there Mereka ada di sana in a mountain. di gunung itu. They were makaning. Mereka sedang makan ya, makaning. They were eating. Mereka sedang makan. Let me ask you something. Ya, saya mau bertanya kepada saudara, Who prepared the table? siapa yang menyediakan hidangan itu? Who? Siapa yang kasih mereka I'm makan? reminded of that verse in Psalms 23. Saya teringat ayat di Mazmur 23. You prepared a table. Ya, dia menyediakan hidangan. That table of food was prepared by the Ya, heavens himself. makanan hidangan itu disediakan oleh surga. Such glorious experience. Suatu pengalaman yang mulia. They ate and they drank in the presence of God. Mereka makan dan minum di dalam hadirat Tuhan. Now, let's look at one thing. Ya. Aaron. Harun. Let's look at these people who went up to the mountain. Ya, saudara perhatikan orang-orang yang naik ke gunung ini ya. Aaron. Harun. What happened to Aaron? Apa yang terjadi pada Harun? He built the golden calf. Harun kan membangun itu ya, lembu emas ya. That was the introduction of idolatry into Israel. Dia tanpa sadar dia memperkenalkan penyembahan berhala kepada orang Israel. Aaron built that golden calf. Dan Harun tuh dia membuat itu lembu emas. That was Aaron. Itu Harun. Nadab and Abihu. Lalu Nadab dan Abihu In Leviticus chapter 10, di Imamat 10 they offered strange fire. mereka juga menyalakan api asing. Right? Correct? Bener ya? 70 elders of Israel. Apa yang dilakukan 70 tua-tua orang Israel? What happened to them? Apa yang terjadi dalam hidup mereka? They rebelled against Moses. Mereka memberontak terhadap Musa. And God called all of them up to the mountain. Why? Ya, meskipun orang-orang ini pada akhirnya mereka melakukan kesalahan pemberontak, tapi Tuhan memanggil mereka naik ke gunung. Kenapa seperti itu? Why? Kenapa seperti If itu? if God knew Kalau Tuhan sudah tahu that all of them will do that, bahwa mereka itu pasti melakukan kesalahan, why did He bring them up to the mountain? kenapa kok Tuhan masih mau mengundang mereka naik ke Why gunung? did He give them such glorious Dan experiences? kenapa Tuhan masih mau memberikan mereka pengalaman yang begitu penuh dengan kemuliaan? You know why? Kenapa saudara? This is my interpretation. Ini tafsiran saya sendiri ya. God was giving them an opportunity to change. Tuhan itu sedang memberikan mereka kesempatan untuk berubah. He was giving them this wonderful experiences so that something in their hearts will break and change. Tuhan itu memberikan mereka satu pengalaman yang indah. Siapa tahu mereka di dalam hati mereka itu akan bertobat dan berubah. Did they change? Tapi apakah mereka berubah? They did not. Mereka tidak pernah mau berubah. Will you change? Apakah saudara akan berubah? Yes, you will. Ya, saudara akan berubah. If you want to walk in the goodness of God, Kalau saudara mau berjalan di dalam kebaikan Tuhan, in the midst of everything that is collapsing, di tengah-tengah segala sesuatu yang jatuh ya di sekitar kehidupan kita, you got to make that change. maka kita harus mau diubahkan, Amen? mau berubah. Today, will you do that? Apakah saudara mau melakukan? Will you make that change? Apakah saudara mau Say, Lord, I'm going to trust you again. Apakah saudara akan berkata, Tuhan, aku mau mempercayai Kau sekali. Even as I'm standing here right now, Bahkan saat saya sekarang berdiri di tempat the Lord ini, is saying to you, Tuhan berkata kepada there saudara, are some of you here, you have to surrender now. ada sebagian dari saudara yang harus mulai menyerahkan hidupmu saat ini. Stop the fighting.
Hentikan segala pertengkaran. Stop the battling. Hentikan segala perlawanan. And come back to that place of surrender. Dan datanglah di hadapan Tuhan untuk serahkan dirimu. Do you know what is surrender? Apa itu artinya menyerahkan dirimu? Very simple. Sangat mudah sekali. How many of you came to church today? Berapa dari saudara datang ke gereja? Did you check the legs before you sit? Sebelum duduk diperiksa enggak kakinya ini seimbang apa enggak ya saudara ya? You didn't check, right? Nggak diperiksa kan ya? No one checked, right? Nggak ada yang periksa kan? You didn't check. Ya, kan nggak diperiksa tapi kan You just sat. langsung duduk ya. Why? Kenapa kita bisa Because you know. berani langsung duduk? Because you know that the chair can take you. Karena saudara tahu bahwa kursi ini cukup kuat untuk menopang bobot saudara ya. Right? That's what surrender is. Itu artinya When berserah. you release yourself Ketika kita melepaskan diri kita percaya to the Lord. ya kepada Tuhan And you let Him do it. dan kita memberikan hak Dia yang bekerja ya. Don't do it for Him. Jangan kita melakukan bagi Dia. He doesn't need your help. Dia tidak perlu kita yang tolong Dia. He needs you to surrender. Tapi Dia mau kita percaya kepadanya. If you want to taste of the goodness of God, Kalau kita mau bisa mencicipi kebaikan Tuhan, you have to surrender. maka kita harus berserah kepadanya. If you do that, Dan kalau kita mau berserah, only if you do that, hanya ketika kita berserah, you will see His goodness. maka kita akan terus melihat kebaikan. There's a sister here. Ada satu saudari di There's a tempat lady ini, here. seorang perempuan di tempat ini. If only you can surrender. Kalau engkau mau berserah, The Lord says, I'll bring the right man into your life. maka Tuhan berkata, aku akan mendatangkan pasangan yang tepat dalam hidup. Surrender. Berserah, Surrender. berserah. He's going to bring you to a good place. Maka Tuhan akan membawamu ke tempat yang baik. I'm not going to embarrass you, but I know who you are. Saya tidak akan mempermalukan engkau, tapi saya tahu saudari itu siapa ya. Surrender. Berserah. When you surrender, Ketika kita berserah, you see what God will do. maka saudara akan lihat apa yang Tuhan akan lakukan. Amen? Amin. Can you receive that? Apakah saya bisa terima? Amen? Amin. Shall we all stand? Mari sama-sama bangkit berdiri. Father, in the name of Jesus, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, I thank you aku berterima kasih. that today, Dan hari ini, that your children are going to see your goodness. bahwa umatmu akan melihat kebaikanmu. They're going to see and experience your Mereka akan goodness. melihat dan mengalami kebaikanmu. Today, Hari ini, I ask of you that you give them the grace aku minta kau berikan mereka kasih to karuniamu make that change. untuk perubahan itu. Give them the grace Berikan mereka kasih karunia to come to the altar of surrender. untuk masuk ke dalam mesbahmu dan berserah. To come to the altar of surrender. Untuk masuk ke dalam mesbahmu dan That berserah. they'll begin to trust you once again. Dan mereka mulai mempercayakan diri mereka kepadamu sekali lagi. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. I give you all the glory. Aku memberikan kau. Amen. 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 Thank you. Thank you. So many thanks, Mr. Tim. You came here as a servant of God and bless us with this sermon. Thank you so much. Kita semua diberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita semua dipulihkan. Amin. Ya, saya percaya bahwa memang adalah karena Tuhan dan hanya Tuhan yang memang pada waktunya mengirimkan Pastor Tim ke tempat ini untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk kita semuanya, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Oke, baik. Kita akan mengakhiri ibadah bersama kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita pulang dan kita menerima berkat. Doa berkat. Thank you, Jesus. Amin.
Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur karena pada ibadah kami pada pagi siang hari ini, Roh-Mu menguasai setiap kami. Engkau mengutus akan hamba-Mu untuk menerangi akan hati-hati yang selama ini mungkin semakin suram dalam hidupnya, menerangi setiap kami semua. Dan kebaikan-Mu Kau nyatakan melalui hamba-Mu bahwa hidup di dalam Engkau ada pengharapan. Selalu ada pengharapan, pengharapan akan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami semua diberkati. Memberkati akan hamba-Mu Pastor Tim. Dimanapun Kau membawa akan hamba-Mu ini, pergi untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu, akan ada banyak jiwa-jiwa dipulihkan, dibawa kembali datang kepadamu untuk menerima akan pengharapan yang baru yang daripada Engkau, untuk mereka boleh merasakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kau terus pakai akan hamba-Mu Pastor Tim, semakin hari semakin lebih heran lagi dalam kasih anugerah dan kemurahan-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Bapak, biarlah kiranya kami mengangkat tangan kami sebagai kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Kami memandang kepada Engkau, Bapa yang sangat baik kepada kami. Oh haleluya, Bapa kasih kira apa ya siapa. Haleluya. Jemaat Betani Shalom Family yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat dan rahmat yang baru, yang terbaik dari Bapa kita di surga. Biar kiranya itu turun dalam hidupmu, dalam keluargamu, dan dalam pekerjaanmu, dan di setiap langkah-langkah hidupmu. Cinta kasih-Nya yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itu yang akan menghiburkan engkau, akan menolongmu dan akan menguatkanmu dan memberikan engkau kemampuan untuk engkau akan senantiasa melakukan kehendak Bapa, menggenapi akan rencana Bapa di dalam seluruh hidupmu, mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semuanya adalah anak-anak Bapa yang melakukan kehendak Bapa di surga dan diberkati oleh Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin.